Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Windy Amelia Putri dan rekan saya Hasanuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi menaksir. simak materi berikut. Apa sih menaksir itu? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu materi ini. Materi menaksir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menaksir tinggi. Menaksir tinggi merupakan salah satu teknik kepramukaan yang wajib diketahui. Menaksir tinggi akan sangat berguna saat melakukan kegiatan di alam terbuka. Menaksir tinggi dapat diartikan sebagai menentukan sesuatu, dalam kurung harga, banyaknya, jumlah, ukuran, dan sebagainya, dengan cara mengira-ngira. Sehingga, menaksir tinggi dapat diartikan sebagai menentukan ukuran tinggi sebuah objek dengan kira-kira. Karena sifatnya yang kira-kira, maka menaksir jelaslah berbeda dengan mengukur. Dalam menaksir tinggi, kita dituntut untuk mengetahui, dalam kurung menentukan, sebuah ukuran tinggi sebuah objek dengan menggunakan alat seadanya. Melakukan penaksiran tinggi dengan metode perbandingan segitiga. Dalam menaksir tinggi, terdapat berbagai cara dan metode seperti metode menaksir tinggi dengan menggunakan bantuan bayangan, metode segitiga siku-siku dalam kurung 45 derajat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga. Metode ini memanfaatkan teori kesembangunan segitiga. Dengan menggunakan metode menaksir ini, hasil yang didapat akan lebih akurat serta memudahkan dalam verifikasi ulang ataupun pengecekan kembali, dalam kurung termasuk penilaian, karena menggunakan rumus yang sistematis. Namun, menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga ini hanya bisa dilakukan jika kondisi tanah di sekitar objek yang ditaksir dalam kondisi datar. Jika kontur tanah miring, harus menggunakan metode yang lain karena hasilnya dipastikan tidak akan akurat. Diumpamakan sedang menaksir tinggi sebuah pohon. Untuk mempermudah penjelasan, perhatikan gambar berikut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka yang berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. Dalam kurung, 160 dikali 4 sama dengan 640. Tandai sebagai titik B. 2. Di titik B tersebut, didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 3. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya dalam kurung titik D melalui ujung atas tongkat dalam kurung titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. 4. Agar tercipta garis lurus rubah atau geser maju dan mundur, titik pengintaiannya adalah titik A. 5. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A seumpama hasil pengukuran jarak A, B adalah 190 cm. Setelah semua langkah-langkah pengukuran atau pengintaian tersebut dilakukan, sekarang saatnya melakukan penghitungan dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga sebagai berikut. CD sama dengan BE dikali dalam kurung AB tambah BC tutup kurung dibagi AB. Tulislah dalam selembar kertas dilengkapi dengan sketsa penaksiran. Lebih jelasnya seperti di gambar berikut. Diketahui, B sama dengan 160 cm, tongkat pramuka. AB sama dengan 190 cm. BC sama dengan 640 cm. Ditanya, CD sama dengan tinggi pohon. Jawab, CD sama dengan BX AB plus BC AB.
160x, 190 plus 640, 190. 160x 830 banding 190. 132.800, 190. 698,9474 cm. Dibulatkan menjadi 699 cm atau 6,9 meter. Jadi tinggi pohon adalah 6,9 meter. Dari hasil penaksiran tersebut kita dapatkan hasil kira-kira tinggi pohon adalah 699 cm atau 6,9 meter. 1 meter sama dengan 100 cm, berarti 699 dibagi 100 sama dengan 6,99. Yang perlu diperhatikan agar dalam melakukan penaksiran tinggi mendapatkan hasil yang paling akurat adalah saat melakukan pengintaian, posisi mata harus sedekat mungkin dengan tanah. Untuk itu sentuhkan kepala ke tanah dan pejamkan mata yang sebelah atas sehingga pengintaian, pembidikan menggunakan satu mata yang terdekat dengan tanah. Posisi tongkat B, saat pembidikan harus benar-benar tegak lurus dengan tanah, jangan miring. Pada langkah-langkah di atas posisi titik B tidak berubah. Jika pengintaian belum menghasilkan garis AED, yang lurus, lokasi pengintaian, titik A, yang diubah maju atau mundur. Bagi beberapa pramuka, ada yang memilih titik A, lokasi pengintaian, sebagai titik statis yang tidak berubah-ubah. Lokasinya sebaliknya titik B, tongkat berubah maju mundur hingga pengintaian menghasilkan garis AED, yang lurus. Jika memilih langkah yang demikian pengukuran titik AB dan BC dilakukan setelah pengintaian selesai. Itulah langkah-langkah dan rumus menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga. Di samping membutuhkan ketelitian juga dibutuhkan kerja sama antar anggota regu agar proses penaksiran berjalan lancar dan hasilnya akurat.